Populi Suprema Lex Exto, yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari tim Universitas Muslim Indonesia, perkenalkan, nama saya Aska Mulyani selaku pembicara pertama, kemudian rekan saya Muhammad Arif Mustafa selaku pembicara kedua, kemudian rekan saya Ainal Fikri selaku pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini kami berdiri pada standing position kontra. World Health Organization menetapkan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi karena telah menyebar ke lebih dari 200 negara di dunia, termasuk di Indonesia. Melansir Worldometers, total kasus COVID-19 di dunia hingga Minggu 31 Oktober telah mencapai 240.098.733 kasus. Sedangkan di Indonesia, total kasus COVID-19 mencapai 240.098.733 kasus. Sedangkan di Indonesia total kasus mencapai 4.243.835 kasus dengan angka kematian mencapai 143.388 kasus. Virus corona dan langkah-langkah penanganannya menimbulkan tantangan bagi interaksi interpersonal dan komunitas dengan langkah-langkah social distancing dan isolasi, sehingga hubungan sosial ini menjadi sangat terpengaruh. Sejak ditetapkan sebagai pandemi, berbagai negara telah melahirkan kebijakan untuk mengurangi penyebaran virus ini berupa pemberlakuan pembatasan perjalanan internasional, larangan semua pengunjungan asing, dan pembatasan perjalanan dari berbagai tempat dengan kasus yang dikonfirmasi. Ikhtiar pemerintah memberlakukan pembatasan berdalil pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang HAM. Diamanahkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan dan jaminan kesehatan dari negara. Hal ini juga sejalan dengan amanah pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, bahwa jika terdapat suatu wabah penyakit dan melakukan suatu tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada kondisi darurat kesehatan, maka perlu dilakukan karantina rumah sakit, karantina wilayah, karantina rumah, serta pembatasan sosial berskala besar. Sayangnya, pembatasan hak untuk bergerak dan melambankan laju pergerakan ekonomi rakyat, keadaan ini seyogyanya menggiring pemerintah pada keadaan dilema dan simalakama, yaitu antara menjaga pertumbuhan ekonomi dan menekan laju penyebaran COVID-19. Pemerintah seakan dihadapkan pada fait accompli antara memilih mengedepankan ekonomi atau kesehatan. Tentu tidak mudah mencari titik keseimbangan pemenuhan hak ekonomi dan hak kesehatan. Pilihan pembatasan hak bergerak yang dipilih oleh pemerintah tentunya memberikan dampak baik guna menekan jumlah penyebaran virus. Namun di sisi lain, jika kebijakan ini terus digunakan tanpa ada batas waktu dan solusi alternatif lainnya, tidak menutup kemungkinan akan memunculkan masalah sosial baru seperti kemiskinan, kriminalitas, dan psikologi. Hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah atas pemberlakuan pembatasan bahwa kondisi saat ini berbeda dengan kondisi awal kehadiran COVID-19, di mana telah dilahirkan berbagai kebijakan berupa vaksinasi dan penggunaan protokol kesehatan. Hal ini juga bagian dari pemenuhan hak-hak konstitusional lainnya berupa hak ekonomi. Asas Salus Populi Suprema Lex Exto merupakan fundamen dari alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam konteks pandemik, ikhtiar pemerintah terhadap pemenuhan hak atas kesehatan tercermin dalam kebijakan karantina wilayah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan. Kondisi ini mewajibkan peniadaan aktivitas pada segala aspek yang berimplikasi pada kondisi perekonomian. Hal ini juga menegaskan kondisi yang jauh dari amanat Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 2, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kompleksitas permasalahan dan pemberlakuan lockdown nampaknya semakin jelas jika kita korelasikan dengan kewajiban pemerintah bahwa selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Hal ini menegaskan dengan kondisi keuangan negara yang sangat terbatas akibat COVID-19 akan berdampak pada lahirnya permasalahan baru. Dengan kata lain, pemerintah akan sulit memenuhi seluruh kebutuhan dasar masyarakat di wilayah karantina. Di sisi lain, jika hal ini dipaksakan, akan mengindikasikan terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional masyarakat, yakni hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jika berkaca pada negara yang telah menerapkan lockdown, alih-alih memberikan kemanfaatan sebagaimana tujuan hukum, malah penerapan karantina wilayah tidak memberikan dampak yang signifikan dalam menekankan peningkatan COVID-19. Contohnya, karantina wilayah lockdown di India yang secara nasional malah berujung kacau, dan juga alih-alih memberikan manfaat berupa perbaikan ekonomi, malahan pemberlakuan karantina wilayah memperburuk perekonomian.
berdalil pada fakta-fakta pemberlakuan karantina wilayah sebagai upaya pemerintah untuk menekan peningkatan kasus COVID-19 merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini, hak asasi manusia pada pasal 20I ayat 4, di mana negara terutama pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Noret dan Seldik menyebutkan bahwa hukum responsif adalah model atau teori yang digagas agar membuat hukum lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Konsep hukum responsif terkandung lebih dari hanya suatu hasrat bahwa sistem hukum bisa dibuka untuk tuntutan kerakyatan. Sistem hukum responsif mempunyai ciri menonjol, yaitu pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip serta tujuan dan pentingnya watak kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Bagi tatanan hukum responsif, hukum merupakan institusi sosial, sehingga hukum lebih dari sekedar suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana hukum menjalankan fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya. Hingga saat ini, pemerintah belum memiliki instrumen hukum yang menunjukkan respon terhadap kondisi pandemi saat ini, berupa peraturan pelaksana yang berkaitan dengan proses pendataan, penyaluran bantuan, dan pengawasan, sehingga berpotensi melahirkan permasalahan yang baru. Bahkan hingga saat ini, pemerintah belum memiliki kesepakatan tentang indikator dalam mengukur kondisi yang dapat dilakukan karantina wilayah atau lockdown. Selain itu, pelaksanaan lockdown untuk kondisi kedepannya menunjukkan pemerintah tidak dapat merespon kondisi sosial masyarakat yang telah mampu menyesuaikan diri dan menghadapi kondisi sosial saat ini. Pemerintah juga telah melahirkan berbagai kebijakan untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang berupa pemetaan dan potensi penyebar COVID-19, vaksinasi massal, dan pelaksanaan protokol kesehatan, baik alat kesehatan, dan memberikan waktu aktivitas dan memberlakukan waktu aktivitas. Dengan demikian, untuk melakukan pemenuhan hak konstitusional berupa hak kesehatan dan hak ekonomi pada masa pandemi, maka upaya yang harus dilakukan pemerintah melakukan vaksinasi secara masif, menggunakan vaksin terpercaya, dan melaksanakan protokol kesehatan secara konsisten. Hal ini juga menjawab dari tujuan hukum yang dikemukakan oleh Red Book, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Sekian dari kami. Salam konstitusi.